Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah, ada kisah tentang seorang pendosa yang menjadi waliullah sebab doa seorang peminta-minta. Kisahnya dimulai dari seorang ulama besar, yaitu Abu Bakar Ash-Shibli. Suatu ketika ia sedang berjalan ke suatu desa dan dia melihat seorang pemuda kurus dengan rambut terurai dan bajunya sangat kumal. Pemuda itu sedang duduk di antara kubur dan meletakkan pipinya di tanah. Air matanya mengalir membasahi wajahnya. Mulutnya terus bergerak mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan istighfar. Tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Sesekali ia memandang ke langit. Ash-Shibli sangat tertarik dengan pemuda tersebut. Karena itu ia menghampirinya, tetapi melihat kedatangannya, sang pemuda malah lari menghindarinya. Ash-Shibli berusaha mengejarnya, tetapi karena tertinggal terus ia berkata, "Perlahan-lahan wahai waliullah." Sang pemuda hanya berkata, "Allah." Ash-Shibli berkata lagi, "Demi Allah, sabarlah engkau menantiku." Sang pemuda hanya mengisyaratkan penolakan dengan tangannya sambil berkata, "Allah." Putus asa untuk menghentikan pemuda itu, Ash-Shibli berkata, "Jika benar apa yang engkau katakan, maka tunjukkan kepadaku kesungguhanmu kepada Allah." Mendengar ucapan Ash-Shibli itu, sang pemuda berteriak keras, "Allah!" Kemudian ia jatuh tersungkur. Ketika Ash-Shibli sampai di tempatnya, ia memeriksa pemuda tersebut dan ternyata ia telah meninggal. Ash-Shibli menjadi bingung sekaligus heran. Begitu besar tekadnya kepada Allah, sehingga untuk membuktikan sebagaimana permintaannya, Allah harus mengambil nyawanya. Ada sedikit perasaan bersalah sekaligus kekaguman. Kemudian Ash-Shibli pergi sebentar untuk mencari kafan dan segala keperluan untuk memakamkan pemuda tersebut. Setelah kembali, ia malah tidak menemukan jenazahnya. Bahkan tidak ada bekas-bekasnya. Sekali lagi ia bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang mendahulinya mengurus jenazahnya? Padahal ia tidak lama meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ia mendengar hatif atau suara tanpa wujud. "Ya Shibli, telah ada yang menyelesaikan urusannya. Jenazahnya telah dirawat malaikat. Hendaklah engkau banyak beribadah kepada Allah dan bersedekah." Pemuda itu tidak sampai kepada kedudukannya seperti itu kecuali karena suatu sedekahnya di suatu hari. "Beritahukanlah kepadaku apa sedekahnya itu," kata Shibli. "Ya Shibli, pemuda itu sebelumnya seorang yang fasik, suka berzina, durhaka, dan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, ia bermimpi kemaluannya menjadi ular dan mengeluarkan api dari mulutnya. Ia disembur dengan api itu sehingga tubuhnya menjadi hitam seperti arang. Setelah terbangun, ia gelisah dan ketakutan. Kemudian menyingkir dari orang-orang sekitarnya untuk bertobat dan khusyuk beribadah. Ia tetap dalam keadaannya itu selama 12 tahun. Sehingga kemarin, ia kedatangan seorang peminta-minta yang meminta makanan. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, ia melepaskan baju yang dipakainya dan memberikannya kepada sang peminta-minta. Karena begitu gembiranya, ia mendoakan sang pemuda agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabulkannya. Karena itulah pemuda itu memperoleh kemuliaan, karamah seperti yang engkau lihat.
Subhanallah. Jadi wahai ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan sekali-kali meremehkan atau menghina seorang peminta-minta. Barangkali itu adalah yang menjadi sebab dosa-dosa kita terampuni. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.